Halo teman-teman, ketemu lagi di Info sebenarnya teman-teman. Kita udah lama nih ya nggak review gadget ya. Jadi gadget terakhir yang kita beli belum sempat kita review, kita sekarang review ya. Oke, kali ini aku mau review handphone Rajat ya, terakhir yang kita beli, yaitu yang namanya agak unik, bahkan sampai sekarang nggak tahu cara spelling bener-benernya kayak gimana ya. Tapi aku sebut aja dia Triple I F150 ya, atau dibilang III F150 yang serinya adalah Air Ultra Plus ya, Air Ultra Plus. Nah, ini handphonenya teman-teman. Oke, kita mulai dari build quality dulu kali ya. Seperti biasa yang kita lakukan kalau kita mereview HP Rajat ya, durability, build quality itu yang memang yang kita cari ya kalau kita membeli HP Rajat. Oke, teman-teman, kita lihat ya. Kalau dari build quality ini bisa kita lihat HP-nya di samping ini dilindungi oleh metal ya, metal yang berwarna hitam. Lalu di bagian belakang ini juga ini menarik nih teman-teman. Layarnya apa ya, bodinya itu kayak plastik transparan, tapi ada dalamnya tuh ada efek apa ya, efek semacam glyph ya, tapi kayak karbon gitu, tapi bagus sih dipegang. Terus kalau kalian pegang HP ini ya, secara handlingnya ya, ini pas sih di tangan tuh, nggak yang kebanyakan HP Rajat yang berat gitu ya. Ini lebih slim, benar-benar slim, di kantong juga oke, dan pas aja di tangan gitu. Dan feel-nya nih secara berat megang, kalau kalian bandingin tuh mirip banget sama iPhone 13 Pro Max. Oke, kita lanjut teman-teman. Dari sisi port ya, ini portnya standar ada semua, jadi ada port buat SIM card dan memori di sebelah sini. Lalu ini ada special button yang bisa kita assign. Lalu di baliknya ini ada tombol power, tombol volume ya, tidak ada yang spesial ya. Ini kita lihat ada boltnya di sini ya, di baut nih si metal frame-nya. Terus untuk charging port ini USB Type C, dan ini nggak ada pelindungnya ya teman-teman ya. Jadi ini mirip sama build quality-nya Huawei, atau terakhir dulu yang kita pernah review itu sampai lupa namanya apa, yang nggak terlalu bagus. Tapi ini beda ya, meskipun dia nggak tertutup nih charging portnya, kalau kita mau celup-celupan ini tetap aman. Di pinggir ini juga ada semacam plastik ya, plastik mungkin hard rubber kali ya, tapi ini lebih awet sih daripada rubber yang dulu pernah kita jumpai di HP Rajat yang lain. Ini untuk menahan getaran ya, menahan guncangan kalau HP-nya jatuh atau gimana. Jadi ini menurutku sih sangat aman ya teman-teman ya. Jadi ini slim, enak dipegang, gripnya bagus, nggak terlalu berat, dan tetap Rajat ya, tetap tahan air. Oke teman-teman, kita lanjut review soal baterai dan charging capacity-nya ya. Jadi secara spek ya, baterainya dia itu 6000 mAh. Jadi lebih mirip HP biasa lah ya, nggak terlalu badak sama kayak HP Rajat yang dulu pernah review kayak 10.000 mAh atau 20.000 mAh. Ini 6.000 mAh aja, dan charging speednya itu kira-kira ya sejam lebih dikit lah, sejam 15, sejam 20 gitu ya. Dan daya tahannya ini bisa sampai 2 hari teman-teman ya. Jadi meskipun dia baterainya nggak terlalu spesial, nggak terlalu gede ya, tapi dia tuh kerjanya efisien. Nah itu yang menarik sih sebenarnya, efisien, tapi sebenarnya ada pros consnya lah ya, ada plus minusnya. Jadi apa yang membuat dia itu bisa bertahan lama, jadi dia itu ada sistem baterai savernya itu yang
lumayan aktif nih teman-teman ya. Jadi kadang kalau kita nggak setting bener-bener ya, jadi by default akan semua aplikasi itu kan masuk ke dalam baterai saver. Jadi aplikasinya akan tidak ada notif atau ya semi idle lah ya, running backgroundnya itu nggak terlalu jalan, kecuali kita atur di settingnya bahwa aplikasi tertentu yang pengen kita notifnya muncul atau running background itu di pengecualian di baterai saver, itu baru dia akan jalan. Itu yang membuat ini ya, baterainya lebih terkesan safe gitu ya. Oke teman-teman, kita sekarang coba ngomongin spek ya. Kalau spek kita contek aja deh ya. Ini biasa website yang aku pakai nih di Kimofil, jadi itu lebih ke widespread. Jadi ya kayak semua tipe HP itu ada di sini gitu ya, termasuk yang rajit-rajit yang mungkin di website yang konvensional atau yang biasa pada umumnya itu nggak ada gitu ya. Nah di sini ada. Oke, ini tipe HP-nya teman-teman ya. Ini bisa kita lihat HP-nya adalah Triple i-F150 Air Ultra Plus, Air 1 ya, sorry Air 1. Sekarang mungkin udah ada seri Air 3 kayaknya ya. Tapi Air 1 Ultra Plus ini yang kita review sekarang. Dari sisi spek, dia itu RAM-nya 12 GB ya by default, bisa ditambah juga. Dan ROM-nya ini 256 GB. Ini belum ada 5G-nya ya, jadi masih mentok di 4G. Ini HP visualnya kalau kita lihat, kalau bisa dilihat teman-teman juga. Nah, ini di sini menariknya skornya 6 ya teman-teman. Tapi ini kan skor untuk saat ini ya. Skor ini tuh bergeser terus seiring dengan HP baru yang muncul yang skornya bisa 9, 10, otomatis HP yang lebih lama, apalagi ini udah mungkin ketinggalan 1 tahun, nilainya jadi ikut turun gitu ya. Jadi tidak terlalu relevan untuk review kita kali ini. Oke, lalu kita lihat di layar di sini, ini pakai layar 6,8 inch ya. Ini masih LCD IPS. Lalu ini dimensi dan berat HP-nya nih teman-teman ya, 289 gram. Jadi lagi-lagi ini tidak terlalu berat kalau dibanding dengan HP rajat pada umumnya. Terus dimensinya ini juga tidak terlalu lebar lah ya. Jadi dia itu 83 mili atau 8 cm. Ini lebarnya ya, dan panjangnya kira-kira 17 cm atau 18 cm, dan tebalnya ini cuma 11 mm, jadi cuma 1 cm lebih dikit ya. Terus ini prosesornya ya, ini pakai Helio seri G. Nah ini yang menarik nih, seri G ini teman-teman. Jadi seri G ini sangat berguna kalau kita di daerah yang susah sinyal. Apalagi kemarin sempat tes ya pas jalan-jalan di remote area, di offshore area, seri G ini sangat membantu. Itu reviewnya orang-orang yang ada di sana sih, dan ternyata terbukti emang bener seri G ini sangat nolong banget nyari sinyal gitu ya. Kalau yang lain udah ampun-ampunan, apalagi iPhone ya udah ampun-ampunan gak ada sinyal, seri G ini masih dapat. Ini RAM-nya lagi-lagi 12 dan 256. Lalu ini sih AnTuTu benchmarknya ya. Oh sorry, ternyata baterainya 7000 mAh teman-teman ya, sedikit lebih tinggi ya dari tadi yang disebut 6000 mAh. Oke, kita bisa lihat detail sebenarnya di sini ya untuk speknya. Ini kita beli juga seri global ya teman-teman, yang dulu beli di China dengan marketplace, ini memang seri global. Oke, lalu ini meskipun rilisnya udah agak lama ya, ini meskipun rilisnya udah agak lama 2023, sebenarnya HP ini dipakai di 2025 itu masih sangat mumpuni gitu ya teman-teman ya. Jadi jangan khawatir. Ini dimensinya, lalu ini beratnya. Nah ini deskripsi untuk layarnya ya. Layar FHD, ini resolusinya 1000 x 2460 pixel ya. Nah ini juga ada tipe screennya, ada volume punch-nya di atas, refresh rate-nya 120 Hz, LED notification-nya ini ada. Lalu ini yang lain ya. Nah layar ini juga ada yang menarik teman-teman ya. Mungkin ini sedikit kelemahannya ya HP ini ya. Jadi si layar HP ini ya teman-teman, kalau kita lihat
Nih layar HP ini teman-teman, kalau kita lihat nih, kalau kita pakai di area yang tidak terlalu bright ya, tidak di bawah matahari banget, ini sangat-sangat aman ya, tidak ada masalah. Tapi begitu kita ada di bright area ya, ini akan ada cahaya biru dari pinggir-pinggir sini yang coba ngimbangin layarnya biar tetap terang gitu ya. Jadi sebenarnya nggak terlalu berguna sih cahaya biru, cuman jadi malah aneh gitu kalau kita lihat dari samping-samping ketika cahaya terang banget ya di bawah matahari itu ada biru-biru gitu. Nah jadi itu mungkin yang kelemahannya ya dari layar di HP ini, tapi secara visual dan pemakaian dia tidak ada masalah. Ini prosesornya ya, tadi ya MediaTek seri J sudah kita bahas ya, teman-teman bisa lihat juga speknya detailnya di sini. RAM-nya ini 12 GB jadi sangat berguna. Ini Antutu benchmarknya tadi ya, jadi kalau di sini by now ya, ini by 2026 bulan April ini 68% lebih baik dari semua device. Jadi mungkin kalau kita reviewnya di 2025 ya masih bisa 75an lah ya persen dari semua device, jadi performanya oke nih teman-teman. Ini slotnya ya, storage, seluruh slotnya memang ada SD card dan SIM cardnya ya, tadi sudah kita lihat bersama di sebelah sini terangnya. Nah itu dia. Lalu ya fingerprintnya ini ada di samping ya, ini gabung sama power buttonnya. Nah, ada di sini. Oke, itu sensor-sensornya. Nah ini kameranya teman-teman ya, kameranya itu sebenarnya nggak terlalu spesial karena memang HP Ratchet itu sepertinya tidak ada kamera yang spesial ya teman-teman ya. Jadi kameranya cuman standar, ini 22 megapiksel. Lalu pilihannya ini juga lumayan lengkap sebenarnya sih kalau fiturnya ya. Nah kita lihat deh menu kameranya, dan ini ada kamera night vision ya teman-teman, jadi kondisi pitch black pun kita tetap bisa generate gambar di kamera hitam putih gitu ya, jadi itu menarik sih. Ini kita lihat selfie-nya, ini kamera sekunder ini ya 32 megapiksel, jadi tidak ada yang spesial. Nanti kita lihat pas bagian review kamera ya. Untuk jaringan 5G tidak ada ya, 4G semua masuk untuk area kita. Jadi kita lihat semua 4G masuk, semua operator masuk di sini. Oke. Lalu ini seri WiFi-nya ya teman-teman ya. WiFi-nya sepertinya masih seri 2,4 enggak sih. Udah 2,4 dan 5 ya, dan 5 GB dia bisa masuk semuanya. Bluetooth juga aman, navigasi aman. NFC juga aman teman-teman ya. NFC bisa kita pakai dengan gampang, posisinya di belakang, sedikit di bawah kamera di sini. Lalu baterai tadi sudah kita bahas sedikit ya. Fast charging ini yes, cuman dia belum bisa wireless charging ya teman-teman ya. Jadi itu mungkin kalau kita punya wireless charging dock tidak berguna untuk HP ini. Softwarenya by default ini Android 12 dan ini bisa upgrade sampai Android 13. Oke, itu untuk spek teman-teman. Oke, kita lanjut review kameranya HP ini ya. Kita langsung buka aja nih kameranya, ada menu apa aja nih teman-teman ya. Lihat. Oke, dari sisi kamera ini sebenarnya kameranya lumayan ya teman-teman, untuk ukuran megapiksel yang tidak terlalu gede ya. Ini kita lihat di kondisi yang lumayan remang-remang. Ini hasil cepretannya ya, seperti ini ya. Dan di menunya itu kalau kita lihat, nah untuk QR scan ini dia nggak bisa langsung ya teman-teman ya. Jadi ada menu untuk kita mengaktifkan dulu QR scan di sini, baru kalau kita mau scan dari kamera itu bisa. Tapi kalau kita arahkan langsung kamera ke QR code gitu ya, itu nggak langsung detect. Terus ada slow mo, panoramic, ini ada night mode, time lapse nya ini juga lumayan oke. Dan underwater ini juga oke ya teman-teman. Jadi underwater itu sebenarnya mengunci screen sih biar tidak tersentuh dan kita fokus untuk menggunakan
tombol yang ada di samping, tombol power dan tombol volume. Nah, kalau dari video, menu di sini videonya juga not bad lah ya. Ini resolusinya bisa sampai 1080 megapiksel. Lalu ini ada menu-menunya lah ya, menu standar. Ya, ini ada ACE-nya ya, kayak AI buat stabilize gitu ya. Jadi lumayan membantu kalau kita capture di sambil gerak-gerak. Oke, nah lalu lanjut lagi teman-teman ya. Nah, ini untuk foto, jadi dia tuh ada beberapa menu di atas. Kita sambil coba-coba ya. Nah, untuk menu ini ada HDR ya. HDR-nya ini bisa HDRA, jadi itu kayak sedikit lebih tinggi dari non HDR aja sebenarnya ya. Kalau ada AI assist, ini bisa kita coba juga meskipun tidak terlalu agresif lah ya AI-nya. Lalu ini timer ya, timer bisa sampai 10 detik. Lalu ini filter aja ya, filter yang bisa dicoba-coba sendiri. Terus nah ini seri, ada tulisannya seri 64 megapiksel, jadi ini kayak seri HD-nya lah ya, gitu ya. Nah, ini night vision-nya teman-teman ya. Night vision-nya itu bagus loh dia tuh. Jadi kalau kita night vision, dia tuh mengaktifkan kamera cahaya inframerah yang ada di belakang ini. Ini sebenarnya warna merah ya, tapi kalau di sini jadi pink. Nah, jadi kita bisa tetap melihat di kondisi gelap gimana pun itu. Nanti coba kita akan kasih capture pas kondisinya benar-benar pitch black lah ya, pas benar-benar full gelap yang nggak ada cahaya. Lalu ini juga mode portrait ya teman-teman ya, portrait. Jadi portraitnya tuh lumayan oke sih sebenarnya. Jadi kalau kita fokus di benda dekat ya, coba kita fokus di sini. Tuh di belakang ada air minum tuh, bisa blur dengan baik lah ya. Nih di belakang ada air minum, bisa blur dengan baik. Ini kondisinya padahal mungkin cuman 20 atau 30 cm, jadi lumayan oke portretnya. Nah, ini juga ada mode pro nya teman-teman ya, yang bisa dicoba. Mode pro nya kalau kita lihat ISO nya dia bisa sampai sangat kecil ya, bisa 100 sampai 3200. Lalu untuk shutter speed nya yang bisa kita coba ya, shutter speednya bisa terkecil berapa nih, kurang dari 1/30 ya, mungkin 1/40 itu, sampai dengan 16 second gitu ya. Jadi kalau aja lensanya bagus, kita bisa cobain untuk moto Milky Way, karena sebenarnya softwarenya ready dia untuk capture shutter speed, buat buka shutter speed itu sampai 16 second. Terus ini mode auto aja ya. Nah, ini fokusnya nih teman-teman, sorry, fokusnya bisa auto, bisa dekat ya. Kalau kita infinite ini biasanya kita pakai untuk motret benda yang memang jauh. Oke, itu mode di kameranya. Nanti aku akan kasih ya hasil jepretannya di kondisi ruangan yang terang, semi terang, lalu pitch black untuk ngetes si kamera night visionnya, dan juga beberapa mode ya, mungkin ada time lapse, lalu slow motion dan lain-lain deh. Nanti kita kasih di sini. Oke teman-teman, sekarang coba kita bedah nih fitur si HP ini punya fitur spesial apa gitu ya sebagai HP ratchet ya. Oke, coba kita lihat. Jadi ini hampir semua aplikasi, ada banyak banget aplikasi yang aku install di sini teman-teman ya. Dan dia itu
seperti tadi sebenarnya dia cenderung bagus kualitasnya ya, kita main banyak game juga gara-gara sepertinya ya, gara-gara baterai savernya itu lumayan agresif. Coba nah ini kita coba lihat di toolback-nya ya. Nah, di toolback ini aplikasi-aplikasi yang mungkin tidak biasa, ada center. Nah, senternya ini lumayan oke ya teman-teman ya. Senternya itu terang gitu, karena mungkin karena dia pakai 3 lampu LED yang terang-terang, jadi super terang gitu jadinya si lampu center ini kalau kita pakai ya. Ada kompas, ada protractor, ada noise detection. Nah, ini buat ngetes kayak suara kita berapa desibel sih, atau iseng-iseng ngetes knalpot gitu ya. Nah, itu antara tuh 81 desibel. Coba kalau kita teriak, woi, naik ya, kayak gitu tuh. Lalu ada plum, ada FS clock, ada voice simulation. Nah, ini belum pernah coba malah. Ada timer, ada step counting, jadi ini bantu kalau kita punya aplikasi olahraga. Ini kita bisa hitung juga. Nah, ada magnifier ya, semacam kaca besar. Voice simulation ini apa? Oh, itu ternyata dia bisa ngeluarin suara ya. Kita coba deh teman-teman ya. Oh, kira-kira kenapa butuh voice simulation? Ini sebenarnya buat menolong loh ya, buat kondisi darurat mungkin ya, kalau kita butuh suara alarm, butuh suara anjing misalkan, buat mempertahankan diri gitu ya, dan suara yang lain yang mungkin berguna di kondisi darurat. Nah, itu gunanya teman-teman. Oke, yang lain sih sepertinya tidak ada ya fitur yang tersembunyi dari HP ini ya teman-teman ya. Oke, tadi udah kita lihat banyak aspek lah ya dari HP ini ya teman-teman ya. Ini kita bisa verdict kali ya HP ini ya. Jadi kalau menurutku sih ya, dari sisi performance HP ini oke, dari sisi durability, build quality HP ini oke, dari sisi ruggedness-nya ya, dari sisi ketahanan, terus submerge durability-nya gitu ya, ketahanan dalam air, HP ini oke. Lalu mungkin cons-nya ya dari sisi layar tadi ya, apalagi kalau di bawah sinar terik matahari itu mungkin kurang oke, sama kamera yang so-so aja sebenarnya ya, nggak terlalu spesial tapi nggak buruk juga. Jadi standar HP Rajit lah teman-teman ya. HP Rajit memang tidak pernah ada yang spesial dari sisi kamera. Jadi kalau teman-teman nyari HP yang lumayan sleek gitu ya, enak dipegang, terus digunakan enak sehari-hari, nggak rewel, bandel, baterainya juga nggak malu-maluin gitu ya, bisa tahan 2 hari sekali lah kita baru ngecas gitu ya, dan Rajitnya dapat, performa dapat. Ini HP yang menurutku sih ini best Rajit phone 2025 nih teman-teman, masih worth it meskipun sekarang udah ada seri tadi kan si R1 Ultra Plus ya, udah ada seri R2-nya, R3-nya bahkan udah ada. Nanti mungkin kalau kita punya kesempatan kita akan coba beli lagi seri yang lainnya, mungkin seri Air 3 atau Air 4 gitu ya. Jadi mengesankan sih pengalaman pakai HP ini ya, dan dia ya hampir sehari-hari sih bisa handling tas kita dengan baik ya, dari sisi performance dan usability gitu ya, bisa digunakan untuk macam-macam kebutuhan kita sehari-hari. Dan dari sisi harga, dulu belinya sih ini di harga 5 jutaan ya teman-teman ya, itu sudah in hand ya. Jadi 5 juta itu sudah termasuk ke biaya untuk biaya cukainya ya, biaya masuk, pajak-pajaknya dan lain-lain. Jadi dari beli sampai dipegang itu 5 jutaan lah, 5,2 atau 5,3 juta. Di harga segitu dapat Rajit yang lumayan bandel, bisa dipakai untuk kebutuhan kita sehari-hari, baterainya tahan. Jadi ini oke lah teman-teman.
gitu. Oke, teman-teman, itu review singkat ya dari HP ini. Jadi kalau mungkin teman-teman baru dengar juga merek ini ya, sama dulu juga baru dengar, dan ternyata sekali yang nyobain dia mengesankan gitu ya, ada kesan tersendiri, dan sepertinya suatu saat kita akan beli lagi merek ini. Dulu pernah sih beli seri B-nya ya teman-teman. Jadi itu si merek ini ya, si Triple I F150 ini punya segmen yang berbeda. Untuk seri semuanya Rajat sih. Untuk seri yang baterai yang gede, dia bikin seri B namanya ya, B2, B3 gitu ya. Nah, untuk seri light yang super tipis, ini yang dia namakan seri Air, seri R gitu ya, seri L Ultra. Terus untuk ada lagi seri performance-nya, dia ada sendiri, dia namanya tuh seri Raptor biasanya. Jadi kalian bisa lihat di websitenya dia ya, ada banyak segmen gitu. Dan sepertinya dia sekarang bikin untuk seri yang Rajatnya mungkin lebih less ya, tapi untuk lebih ke performance dari mungkin kameranya akan lebih bagus sih. Itu suatu saat kita coba deh. Oke teman-teman, itu review singkat kita kali ini ya. Semoga membantu untuk teman-teman apalagi yang tertarik sama HP ini dan merek ini juga. Semoga membantu. Kita ketemu lagi di konten dan seri yang lain. See you, bye-bye.
Udah ada juga nih di sini. Ayah baju takut. Nah, Ini nanti kan. Tidak bisa sekarang. ya, mungkin. Udah yang ini. Ini dong. Ini dong. Aduh, aduh, aduh. Aduh, aduh, aduh. Tuh, Dek. Ini dong. Ini dong. Ini dong. Geli. Dan lucu-lucu kali. Ini Nih. dong. Orang makan HP. Dang dan